Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak George Wilhelm Bender, MIKOM selaku dosen pengampu di mata kuliah Etika Profesi Public Relation. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firdaus Setiawan, saya sendiri, kemudian Javid Van Alfat, dan yang terakhir Kenneth Carlitos Manopo. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis sebuah berita di media online pada kasus pelanggaran kode etik profesi public relation terkait oknum karyawan KAI Service yang mengakses data penumpang dan juga chat tanpa izin. Kemudian di slide berikutnya, di sini ada kronologi dan juga latar belakang kasus. Yang pertama itu adanya kebocoran data internal atau pribadi, yang kedua itu penyalahgunaan wewenang, dan yang terakhir itu dampak media sosial. Kasus ini bermula pada bulan Januari 2026 ketika unggahan seorang penumpang perempuan menjadi viral di media sosial. Korban mengaku dihubungi melalui WhatsApp oleh oknum karyawan KAI Service menggunakan nomor pribadi yang diduga diperoleh dari akses data internal perusahaan. Nah, dari peristiwa ini muncul dugaan adanya penyalahgunaan akses terhadap data-data pelanggan. Kemudian masalah utama bukan hanya tindakan individu, tetapi juga lemahnya tata kelola perlindungan dari data pribadi pelanggan itu sendiri di dalam sebuah organisasi. Akses terhadap data pelanggan seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan operasional, bukan kepentingan pribadi. Kemudian kasus ini menyebar luas di platform X atau di Twitter, kemudian di Instagram dan juga di media online lainnya. Sehingga ini memicu kemarahan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KAI Service. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa di era digital, satu pelanggaran privasi dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis reputasi perusahaan. Dan kemudian esensi isu, kasus ini berkembang menjadi krisis reputasi karena masyarakat menilai perusahaan bertanggung jawab atas keamanan data yang mereka percayakan. Dalam perspektif PR, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan memberikan pelayanan. Maka dari itu, respon perusahaan harus cepat, transparan, dan menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi data pelanggan agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Ya, kita masuk ke slide ketiga, yaitu strategi respons dan mitigasi krisis. Yang pertama ada permintaan maaf resmi. KAI Service merilis klarifikasi cepat melalui press release resmi dan media sosial. Langkah ini dilakukan guna mengakui insiden tersebut secara tulus, sekaligus untuk menenangkan kemarahan korban dan para masyarakat. Lalu ada langkah penegakan sanksi. Melakukan investigasi internal terarah dan langsung memberhentikan kerja atau menjatuhkan sanksi disipliner keras bagi oknum karyawan yang terbukti melakukan penyalahgunaan data tanpa ampun. Dan ketiga ada proteksi dan perbaikan sistem. Membatasi hak akses data sensitif, mengaudit integritas sistem keamanan IT, serta menginisiasi edukasi wajib mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP bagi staf internal. Next, kita masuk ke slide 4, yaitu adalah evaluasi kinerja PR dan pelanggaran etika. Yang pertama ada kinerja public relations atau PR. Kelebihannya, tindakan tangkap darurat yang cepat, responsif di media massa, dan juga menunjukkan komitmen empati yang tinggi terhadap kondisi psikologis para korban. Lalu yang kedua ada kekurangannya. Respons cenderung bersifat reaktif atau menunggu viral terlebih dahulu dan kurang memberikan penjelasan teknis proteksi sistemik di masa depan. Lalu selanjutnya ada pelanggaran kode etik. Yang pertama, di pelanggaran hukum. Bertentangan secara hukum dengan regulasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mewajibkan akuntabilitas pengelolaan privasi. Etika profesinya melanggar pilar moral public relations utama, yaitu asas kejujuran, transparansi informasi, tanggung jawab sosial, serta pelindungan hak publik. Kalau kita evaluasi dari PR-nya, ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya itu mereka tuh cukup relatif cepat setelah isu ini terbit atau publikasi, dan mereka berani transparan mengakui kesalahannya. Tapi ada kelemahannya juga,
yaitu klarifikasi itu baru muncul setelah kasusnya itu viral besar-besaran atau terjadi ketika kasus ini melebar lah. Dan penjelasan mengenai teknisnya juga, bagaimana data itu bisa bocor, dirasa kurang mendalam oleh publik atau masyarakat yang menerima tentang berita-berita ini. Karena secara etika profesi PR, tindakan oknum ini jelas menabrak prinsip kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan juga kepentingan publik. Karena lebih jauh lagi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang cukup serius terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Untuk slide selanjutnya, sebagai kesimpulan, kasus ini tuh menjadi pelajaran mahal bahwa krisis reputasi itu bisa datang dari internal tersendiri atau akibat diri sendiri, menjadi kelalaian etika. Karena PR KAI Service itu memang sudah melakukan langkah mitigasi krisis, tapi kedepannya itu pemulihan citra hanya bisa dicapai kalau perusahaan itu memperketat pengawasan data secara internal dan rutin mengadakan pelatihan etika berkala untuk karyawannya dari PT KAI tersebut. Dan demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.